Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Hyundai All New Kona Electric akhirnya hadir. Bukan hanya hadir, tapi juga dirakit di Indonesia dengan spek yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan dengan harga lebih murah dibandingkan sebelumnya. Di video kali ini saya akan beritahukan Anda mengenai detail apa saja yang dibawa oleh Kona Electric terbaru ini, dan juga saya akan test drive mobil ini. Inilah review dari Hyundai All New Kona Electric. Anda akan langsung tahu bahwa ini model baru karena benar-benar desainnya berubah total. Satu-satunya yang masih dibawa dari Kona Electric generasi pertama adalah port charging yang ada di depan ini. Dan ini juga istimewa, tapi saya akan jelaskan nanti. Tapi dari desain ini berbeda total, bahkan dari dimensinya dia 150 mm lebih panjang, wheelbase-nya 60 mm lebih panjang, serta berbeda dengan generasi 1, di mana generasi 1 itu dibuat versi internal combustion engine, baru dibuatkan versi elektriknya. Di sini pada saat perancangan memang sudah didesain sebagai electric car terlebih dahulu, baru setelah itu disesuaikan untuk ada mesin bensin dan mesin hybridnya. Tapi untuk Indonesia kita hanya punya yang elektrik ini. Nah, sekarang balik lagi ke desainnya. Untuk tipe tertinggi, ini sudah pakai ban 19 inci. Ada berapa tipe di Indonesia, Hyundai belum mengeluarkan statement resmi sama sekali. Tapi kalau kita belajar dari Ioniq 5, mungkin masuk akal kalau misalnya mobil ini ada dua range baterai dan masing-masing itu ada dua tingkat kemewahan. Biasanya kan Prime dan Signature ya, mungkin saja, tapi itu belum ada keterangan resmi. Oke, ini mobil sudah dirakit di Indonesia. Jadi Anda lihat di sini ada putih Dove. Ini keren sekali putih Dove-nya, dan akan ada banyak warna-warna lain di tempat test drive ini yang Anda bisa intip. Itulah warna yang minimal tersedia di Indonesia. Dan bukan hanya mobilnya yang dirakit di Indonesia, tapi baterainya itu juga sudah dirakit di Indonesia, dan kedepannya mereka bahkan akan membuat baterainya sendiri di Indonesia. Kita jalan ke belakang. Ini adalah desain yang paling berubah. Ya, mungkin desain ini akan mengundang perdebatan ya, karena ini desain yang mungkin jadi signature belakangnya Hyundai ya sekarang. Di Santa Fe juga belakangnya unik, ini juga belakangnya unik. Dan untuk Kona Electric ini sudah ada aksen parametric pixel, di mana parametric pixel ini pertama kali diperkenalkan di Hyundai Ioniq 5, kemudian Ioniq 6 juga mengikuti, dan sekarang Kona Electric mengikuti desain parametric pixel ini. Bagasi elektrik dan kapasitasnya membesar dari sebelumnya, tidak banyak tapi cukup untuk membuat Anda 2 koper medium atau 1 koper besar. Dan di bawah ini masih ada space yang besar juga, karena mobil ini tidak lagi pakai ban serep, tapi dia pakai tire repair kit. Nah, di sini Anda juga akan mendapat adapter untuk V2L-nya dan portable charger. Dan seperti biasa kalau Anda beli Hyundai, biasanya Anda akan mendapatkan wall chargernya. Ini dia bisa diatur. Jadi dia bisa lebih rendah atau dia bisa lebih tinggi. Kalau misalnya Anda nggak butuh barang bawaan terlalu banyak, Anda bisa di posisi yang tinggi, jadi dia rata dengan bibir bagasi, memudahkan untuk keluar masuknya. Kalau Anda butuh space yang lebih besar, Anda tinggal buat ini lebih rendah lagi. Dan kalau masih kurang, Anda bisa lipat jok belakangnya 60-40. Di bawah sini ada penggerak elektriknya, ada motor elektrik dan kontrol unitnya. Dan
satu fitur yang berguna dari Kona sebelumnya yang telah di bawah adalah ada front trunk, ada bagasi di depan yang ini ya mungkin tidak besar ya, tapi bisa untuk meletakkan misalnya portable chargernya dan barang-barang lain yang tidak begitu besar ini bisa masuk ke sini. Hyundai belum memberitahu versi mana yang akan masuk ke Indonesia, tapi di global mobil ini punya dua jenis baterai. Yang pertama yang standar range itu 48,4 kWh dengan range 370 km. Sedangkan untuk yang long range-nya itu baterainya 65,4 kWh yang itu diklaim bisa melaju sampai 505 km. Artinya dari segi range dan besarnya baterai ini meningkat cukup signifikan dibandingkan Kona elektrik sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya ada yang standar range yang masuk ke Indonesia, kalau sekarang kemungkinan bisa dua-duanya masuk ke Indonesia. Nah, untuk tenaganya berbeda. Untuk yang standar range, itu tenaganya ada di 154 HP dan torsinya 225 Nm yang bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 8,8 detik. Sedangkan untuk yang long range, itu dia tenaganya mencapai 215 HP, artinya mirip dengan Ioniq 5. Ioniq 5 itu 217 HP, ini 215 HP dengan bodi yang lebih ringkas yang bisa melajukan mobil ini 0-100 dalam 7,8 detik. Dan yang menarik adalah torsinya. Baik standar range maupun long range itu torsinya 255 Nm. Yang mana itu torsi yang cukup besar, tapi kalau kita bandingkan dengan Kona sebelumnya yang itu di atas 350 Nm, kalau nggak salah itu 395 Nm torsinya. Jadi pertanyaan kenapa di generasi baru ini torsinya lebih rendah? Kalau berdasarkan teori, torsi yang lebih rendah tapi HP yang meningkat akan membuat pengendaraan mobil ini menjadi lebih natural teorinya. Karena tenaganya 215 HP, torsinya 255 Nm, miriplah seperti hot hatchback gitu ya. Sedangkan kalau sebelumnya itu torsinya 395 Nm, tenaganya hanya 136 HP. Jadi terlalu jerky mobilnya, terlalu gampang, terlalu responsif, tapi setelah itu udah tenaganya hilang. Jadi mestinya ini pengendaraannya lebih natural. Kemudian Kona elektrik terbaru ini juga sudah menggunakan arsitektur listrik 400 volt. Jadi dia bisa di-charge lebih cepat. DC fast chargingnya itu ada di 100 kW kemampuannya. Kalau yang AC chargingnya Anda bisa charge dengan 7,7 kW. Tapi dengan DC fast charging Anda bisa menge-charge baterai ini dari 10 sampai 80% hanya dalam 41 menit. Dan akhirnya hadir juga fitur yang pertama kali hadir di Ioniq 5 yaitu V2L, Vehicle to Load. Jadi Anda bisa menggunakan isi baterai atau listrik dari baterai mobil ini untuk keperluan listrik Anda seperti listrik di rumah. Kona bukan mobil yang besar, bahkan di generasi 1 itu belakangnya tergolong sempit. Tapi dengan pertambahan 60 mm di wheelbase-nya dan panjang total 150 mm, sekarang jadi lebih memadai. Memang tidak banyak ruang yang ada di bawah jok depannya kalau di setel rendah. Tapi kalau di setel tinggi dia masih ada ruang di bawah jok depannya. Tapi ini legroomnya sangat memadai. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan headroomnya juga masih lega. Kemudian juga di sini ada armrest yang ketinggiannya mirip lah dengan kanan dengan kiri sehingga cukup nyaman. Serta di belakang ini ada sambungan USB slot, ada 2 buah USB-C dan ada listrik rumah 250 volt yang Anda bisa colokkan di sini. Jadi kalau Anda kerja pakai laptop atau mau masak nasi di belakang bisa. Kemudian karena mobil ini dirancang pertama kali sebagai mobil elektrik, lihat ini lantainya rata. Interior berubah total. Sekarang jadi ada 2 buah layar seperti mobil-mobil modern lainnya. Tapi dia tidak memindahkan semuanya ke layar. Tetap ada tombol-tombol fisik di sini yang akan memudahkan akses. Mungkin dia jadi tidak terlihat minimalis, tapi tetap fungsional dan gampang untuk digunakan. Lingkar setirnya
nice, tidak terlalu besar, jadi pas di genggaman. Dan dia sudah dilengkapi dengan ADAS, ada Adaptive Cruise Control dan ada Lane Keeping Assist. Jadi dia bisa semi autonomous dan kayaknya ADAS-nya lengkap ya, ada blind spot monitoring juga walaupun belum ada keterangan resmi dari Hyundai. Di depan ada 2 buah USB-C slot. Kemudian di sini masih ada 12 volt yang bisa sampai 180 watt mengeluarkan listriknya. Pemanas dan pendingin kursi tetap hadir di sini. Ada drive mode yang besar. Jadi lebih mudah. Yang tadinya itu transmisi kan, di sini transmisi pindah ke kanan seperti di Hyundai Ioniq 5. Jadi lebih mudah untuk digunakan ketimbang yang tombol seperti di generasi sebelumnya. Setir bisa diatur tilt dan teleskopik. Dan ini posisi berkendaranya, Kona sebelumnya posisi berkendaranya juga sudah ergonomis. Yang ini mirip, tidak jauh lebih ergonomis, sama-sama sudah enak digunakan. Tapi tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Multimedianya juga lengkap, Apple CarPlay, Android Auto, dan dia sudah dilengkapi dengan BlueLink untuk Kona elektrik ini. Jadi Anda lihat ada tombol SOS, ada tombol BlueLink, dan BlueLink itu nanti Anda akan punya aplikasi yang terintegrasi dengan mobil. Jadi di mobil ini tuh ada sambungan internetnya, dan itu akan membuat Anda bisa mengakses mobil dari jarak jauh, termasuk booking service dan banyak hal lainnya untuk mengetahui kondisi dari mobil. AC dual zone, kemudian ini joknya kulit perforated dan ada 4 buah titik dari parametric pixelnya. Sama di setir juga tidak ada logo Hyundai lagi, 4 buah titik. Yang ini kalau kode Morse itu huruf H, titik 4 kali seperti ini, dan juga sama dengan parametric pixelnya. Nah, ini ada yang kita dulu di Ioniq 5 kita pikir ini speaker, ternyata ini untuk meletakkan note. Jujur aja ini bukan fitur yang berguna. Saya pikir bisa nempelin handphone yang pakai MagSafe gitu ya. Nggak bisa. Jadi ini untuk notes. Jadi kita pasang notes di sini dan useless lah. Ini nggak terpakai fitur ini. Tapi overall kabinnya nice, terasa lebih lega, terasa lebih modern, lebih canggih, visibilitasnya tetap bagus, dan dia tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah, tapi tentu saja yang bikin penasaran, bagaimana rasa berkendaranya. Saya nggak akan bawa mobil yang ini karena mobil ini untuk display. Kita akan bawa mobil yang lain untuk mencoba langsung Kona elektrik terbaru ini. Aduh, tapi sayang banget. Ternyata belum bisa keluar karena mobilnya belum launching. Dan ini area test drive-nya pendek sekali. Tapi tenang, saya sudah memikirkan solusinya. Ya kita coba aja lah beberapa. Ini ada tanjakan, saya akan mencoba suspensinya. Oh iya, ini terasa lebih empuk dibandingkan Kona sebelumnya. Sini cuman zigzag pelan. Setirnya bobotnya pas, tidak terlalu berat, tidak terlalu enteng. Pas. Nah, kita akan lewat bumpy road. Ya. Lebih baik. Bukan yang suspensi yang lunak, tapi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, sini juga zigzag pelan, tidak bisa merasakan handlingnya, pelan sekali. Tapi radius putarnya oke, ringkas. Nah, sekarang kita akan coba akselerasi. Tentunya nggak bisa diukur 0-100-nya karena ini jaraknya pendek sekali akselerasinya. Akselerasinya lebih gradual. Di atasnya tiba-tiba kencang dan lebih natural rasanya. Bukan seperti Kona yang sebelumnya yang meledak di bawah tapi terus habis itu menurun. Ini lebih natural. Tapi rasanya kok kurang puas ya. Pendek sekali ini treknya. Oke. Nah, tentunya untuk menghadirkan review yang komprehensif sulit kalau dilakukan di area yang
sependek ini. Tapi tenang, saya punya solusinya untuk mengetes mobil ini di jarak yang lebih jauh lagi supaya reviewnya lebih komprehensif ke Anda. Kita terbang ke Jerman. Ada beberapa hal yang dipertahankan dari Kona elektrik ini. Yang pertama, mobil ini masih sangat menyenangkan untuk dikendarai karena bentuknya yang kompak, kemudian posisi menyetirnya yang ergonomis, visibilitasnya bagus, jadi sangat praktis menggunakan mobil ini sehari-hari. Dibandingkan Ioniq misalnya, Ioniq Anda masih terasa itu mobil yang sangat besar. Ini langsung terasa mobil yang compact yang akan lebih tepat kalau misalnya Anda memang sering menyetir sendiri. Satu yang membaik dari Kona elektrik ini adalah kualitas bantingannya. Dia bantingannya sekarang lebih nyaman, lebih empuk dibandingkan Kona sebelumnya. Memang nggak sampai seempuk Ioniq 5, tapi lebih nyaman. Jadi melewati jalan-jalan bergelombang ini Anda akan merasakan karakter suspensi yang lebih dewasa. Kemudian setirnya, ini mobil cocok untuk digunakan di dalam kota, tapi dia tidak terjebak memakai setir yang jadi terlalu enteng gitu. Ini setirnya bobotnya itu pas untuk bermanuver di dalam kota. Lebih ke arah enteng, tapi nggak sampai membuat mobil itu serasa mengambang atau tidak mantep gitu ya di setirnya. Ini masih ada berat yang cukup untuk memberikan feedback. Kemudian ada tenaganya. Unit yang saya tes di Jerman ini tenaganya 204 PS, yang artinya naik 68 PS dibandingkan sebelumnya. Tapi torsinya hanya 255 Nm, yang artinya lebih kecil 105 Nm dibandingkan sebelumnya. Ternyata paduan antara tenaga yang lebih besar dan torsi yang lebih kecil itu membuat mobil ini jadi lebih natural. Jadi ketika kita injak gas, dia tidak langsung yang seperti Kona generasi pertama yang langsung instan tenaganya. Tapi dia lebih gradual dan lebih natural semuanya. Tapi top speednya bertambah. Saya sudah coba di autobahn di mana nggak ada speed limit. Itu top speednya bisa mencapai 180 km per jam. Kalau di Kona sebelumnya itu 160 km per jam. Untuk konsumsi energi, tentunya kami harus mengetes di Indonesia supaya dapat hasilnya yang valid sesuai lalu lintas Indonesia. Tapi kami sudah melakukan beberapa tes di Jerman. Kalau di autobahn, di mana kecepatan itu 120 km per jam terus-terusan gitu ya, mobil ini tuh mencatat 5,6 km per kWh. Tapi begitu lewat jalan-jalan dalam kota seperti ini gitu ya, ada stop and go-nya, ada regeneratif yang cukup, itu dia bisa di atas 7 km per kWh. Artinya mirip seperti Kona elektrik Gen 1, dan itu artinya tetap termasuk salah satu yang paling irit dalam memakai energi listrik. Nah, begitu masuk ke jalan bebas hambatan atau di kecepatan yang lebih tinggi, langsung terasa kalau mobil ini lebih hening. Lebih hening dari peredamannya dan juga lebih hening dari ban yang digunakannya. Moga-moga ban yang digunakan sama dengan Indonesia ya. Jadi memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Apalagi unit yang kami tes ini sudah memiliki fitur radar. Jadi fitur radarnya ini dia lengkap. Dan fitur radarnya ini tadi dicoba di kemacetan juga bisa sampai mobil itu berhenti. Serta dia juga memberikan akselerasi dan deselerasi itu yang smooth gitu, halus. Secara overall ini mobil yang membaik dari segala sisi. Dari cara penyaluran tenaganya, rasa berkendaranya yang lebih dewasa, bantingannya yang lebih nyaman, lebih hening, serta masih tetap mempertahankan kekompakan dan fun to drive-nya. Tapi memang untuk tahu lebih presisi lah tentang atau lebih akurat menilai mobil ini, kami nggak sabar untuk menunggu unit tesnya di Indonesia. Jadi kami bisa melakukan tesnya itu benar-benar kondisi aktual di jalanan Indonesia. Tapi semoga pengalaman dari Jerman ini bisa membantu Anda. Jauh-jauh saya ke Jerman untuk memberikan Anda rasa berkendara dari Kona EV ini. Sekarang balik ke Jakarta.
Ya, saya udah balik lagi di Indonesia. Senang sekali rasanya saya bisa terbang ke Jerman untuk menyajikan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya secara proper di jalan raya yang pertama kali untuk Anda dari Hyundai All New Kona Electric ini. Tapi tentu saja kami masih menantikan tersedia unit tesnya di Indonesia supaya kami bisa melakukan perjalanan jauh itu di Indonesia. Bagaimana performanya di jalanan Indonesia, di kondisi suhu Indonesia, bagaimana performanya, konsumsi energinya di Indonesia, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya lebih detail, itu nanti kami bisa sampaikan di tes lengkapnya setelah tersedia unit tes mobil ini. Tapi untuk sekarang First Drive ini sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Bagi Anda yang ingin melihat langsung, Anda bisa ke Gias 2024 kalau Anda menonton video ini sebelum tanggal 28 Juli 2024. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.